Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Unika Rahmawati Arifah dengan NIM 212303101056. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang anatomi dan fisiologi sistem respirasi. Yang pertama, ada kafumnasi adalah rongga yang lebih dalam dari vestibulum. Rongga ini adalah kelanjutan dari vestibulum nasi. Fungsi dari kafum nasi adalah untuk menghangatkan udara pernapasan yang masuk ke hidung serta memberikan kelembapan supaya udara yang masuk tidak terlalu kering. Kafum nasi dibagi menjadi dua, yaitu vestibulum nasi yang merupakan daerah lebar di belakang nares anterior dan fossa nasalis yang merupakan daerah di belakang vestibulum nasi. Sinus frontal yakni sinus sepasang yang terletak di dahi kanan dan kiri. Sinus sphenoid yang terletak di belakang rongga hidung. Vestibul adalah rongga pada pintu masuk saluran. Pada dinding lateral ada 3 tonjolan tulang yang disebut kongka, yaitu kongka nasalis superior yang dilapisi epitel khusus kongka nasalis media dan kongka nasalis inferior. Yang keduanya dilapisi epitel bertingkat toraks bersilia bersel goblet. Di bawah epitel yang melapisi kongka nasalis inferior banyak terdapat plexus venosus yang disebut swell bodies, berfungsi untuk menghangatkan udara yang melalui hidung. 2. Faring merupakan nama lain dari tenggorokan bagian atas berupa tabung yang terletak di belakang mulut dan rongga hidung dan menghubungkan keduanya ke trakea atau batang tenggorokan. Fungsi laring dalam sistem pernapasan manusia adalah menyalurkan aliran udara dari hidung dan mulut ke trakea. Bagian-bagian faring. Yang pertama ada nasofaring. Nasofaring merupakan bagian faring yang ada pada bagian belakang rongga hidung. Nasofaring adalah satu-satunya bagian faring yang hanya bisa dilewati oleh udara. Bagian faring lainnya bisa dilalui oleh udara ataupun makanan. Nasofaring berasal dari dua kata, yakni naso yang berarti hidung serta faring yang berarti tenggorokan. Oleh sebab itu, nasofaring dinamakan sebagai saluran hidung sampai tenggorokan. Nasofaring mempunyai ukuran lebar dan panjang masing-masing berkisar antara 2-4 cm. Pada nasofaring ada 2 struktur penting lainnya, yaitu tuba eustachius, struktur yang menghubungkan telinga tengah dengan nasofaring. Tuba eustachius berfungsi guna mengatur tekanan udara antara lingkungan luar tubuh dengan bagian telinga. Kemudian ada tonsil adenoid atau faringeal, adalah massa berlobus berupa jaringan limfoid yang ada di bagian langit-langit mulut. Tonsil adenoid berfungsi guna melawan bakteri atau organisme berbahaya masuk lewat hidung dan mulut. Bagian ini juga bisa menghasilkan antibodi guna melawan infeksi. 2. Orofaring. Orofaring merupakan bagian faring yang ada di belakang rongga mulut. Orofaring bisa dilewati udara dan makanan sehingga berperan dalam sistem pernapasan sistem pencernaan. 3. Laryngofaring. Laryngofaring merupakan bagian paling akhir dari faring. Bagian ini juga bisa dilewati oleh udara dan makanan. Laryngofaring adalah tempat pertemuan antara saluran pernapasan dengan saluran pencernaan. Yang ketiga ada laring. Laring adalah saluran pernapasan yang membawa udara menuju ke trakea. Fungsi utama laring adalah untuk melindungi saluran pernapasan di bawahnya dengan cara menutup secara cepat pada stimulasi mekanik sehingga mencegah masuknya benda asing ke dalam saluran napas. Laring mampu melindungi saluran pernapasan dari masuknya benda asing yang dapat membahayakan saluran pernapasan. Di bagian pangkal laring terdapat epiglotis yang berfungsi sebagai katup pangkal tenggorokan. Fungsi dari katup pangkal tenggorokan yakni membuka dan menutup trakea. 4. Trakea adalah tabung yang menghubungkan tenggorokan dengan paru-paru. Kemudian kedua bagian tersebut tidak terhubung satu sama lain. Fungsi trakea dalam sistem pernapasan cukup penting, yaitu mengalirkan udara dari dan menuju paru-paru. Organ ini berbentuk tabung berongga lebar yang menghubungkan laring ke bronkus paru-paru. 5. Bronkus adalah percabangan saluran udara dari trakea menuju bagian kanan dan kiri paru-paru. Bronkus adalah cabang batang tenggorokan yang terletak setelah tenggorokan atau trakea sebelum paru-paru. Bronkus merupakan saluran udara yang memastikan udara masuk dengan baik dari trakea ke alveolus. Selain sebagai jalur masuk dan keluarnya udara, bronkus juga berfungsi mencegah infeksi. Baik bronkus kanan maupun bronkus kiri tersusun atas tulang rawan dan otot-otot halus yang diselubungi oleh membran mukosa atau selaput lendir. Susunan tulang rawan memperkuat struktur
struktur percabangan bronkus dan trakea sampai bronkiolus sehingga mencegah saluran udara ini mengempis saat proses pernapasan berlangsung. Cabang utama trakea disebut bronki primer atau bronki utama. Bronki primer bercabang menjadi bronki lobar, bronki segmental, bronki subsegmental. Struktur mendasar dari paru-paru adalah percabangan bronkial yang selanjutnya secara berurutan adalah bronki, bronkiolus, bronkiolus terminalis, bronkiolus respiratorik, ductus alveolar, dan alveoli. Struktur bronkus primer mirip dengan trakea, hanya cincin berupa lempeng tulang rawan tidak teratur. Fungsi bronkus dan bronkiolus dalam sistem pernapasan manusia. 1. Menghubungkan saluran pernapasan atas dengan paru-paru. 2. Memastikan suplai oksigen ke dalam tubuh. 3. Menghalau masuknya partikel asing ke dalam paru-paru. 6. Bronkiolus merupakan cabang ke-12-15 dari bronkus, yang adalah cabang batang tenggorokan yang terletak setelah tenggorokan atau trakea sebelum paru-paru. Tidak mengandung lempeng tulang rawan, tidak mengandung kelenjar submukosa. Bronkiolus berfungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli. Bronkiolus juga berfungsi untuk mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar saat proses bernapas berlangsung. Tanpa adanya bronkiolus, maka paru-paru baik hewan maupun manusia akan mengalami gangguan dan juga kerusakan. Bronkiolus terminalis adalah bagian terkecil dari konduksi saluran pernapasan, terdiri dari gambaran mukosa yang bergerombol dengan epitel silindris bersilia tanpa sel goblet, sedangkan lamina propionnya tipis, masih memiliki adventitia dan selapis otot polos yang tumbuh dengan baik. Bronkiolus terminalis memiliki garis tengah kurang lebih 1 mm. Bronkiolus tidak diperkuat oleh cincin tulang rawan, tetapi dikelilingi oleh otot polos sehingga ukurannya dapat berubah. Seluruh saluran udara ke bawah sampai tingkat bronkiolus terminalis disebut saluran penghantar udara karena fungsi utamanya adalah sebagai penghantar udara ke tempat pertukaran gas paru-paru. Zona respirasi bronkiolus respiratori yaitu yang mengantarkan udara langsung ke alveolus. Kemudian pada bronkiolus lobular dan terminalis yang dikenal juga sebagai sebuah ruang yang mati disebabkan oleh tidak ada pertukaran udara yang terjadi pada lintasan ini. Ukuran bronkiolus sangat kecil, yakni mulai dari 0,5 hingga 1 mm. Ductus alveolaris berasal dari percabangan terminal bronkiolus respiratoris. Dinding dari ductus alveolaris dibentuk dari sederetan alveoli yang saling berdekatan. Ductus alveolaris dan alveolus dibungkus oleh sel alveolus yang berbentuk gepeng halus. Pada lamina propria yang melingkari dari bagian tepi alveolus terdapat anyaman dari sel otot polos. Sakus alveolaris merupakan kantong yang dibentuk oleh 2 alveoli atau lebih, mempunyai dinding terdiri dengan dinding yang sangat tipis, serat elastis dan retikuler. Serat otot polos tidak dijumpai, tidak dilapisi epitel kecuali alveoli. 7. Paru-paru, salah satu organ dari respirasi pada pernapasan yang saling berhubungan pada sistem pernapasan dengan sirkulasi pada peredaran darah dengan menukar oksigen. Fungsinya sebagai alat pernapasan. Paru-paru berfungsi sebagai membantu alat pernapasan manusia sehingga saat bernapas akan dapat menghirup udara yang segar dan akan mendapatkan banyak oksigen yang akan masuk ke dalam paru-paru melalui ruang tenggorokan. 2. Membantu oksigen. Paru-paru berfungsi dapat membantu oksigen dengan menghirup masuknya sel dan dapat membawa oksigen ke seluruh tubuh sehingga dapat digunakan sebagai sel-sel yang akan ditemukan pada organ jaringan dengan membentuk gas CO2. 3. Sebagai alat ekskresi. Paru-paru berfungsi sebagai alat dalam tubuh manusia dengan menghembuskan gas pada karbon dioksida dari paru-paru. 4. Menyaring darah. Paru-paru berfungsi sebagai alat yang dapat menyaring dari gumpalan darah yang akan terbentuk pada darah vena. 5. Mengontrol tekanan darah. Paru-paru berfungsi sebagai alat yang dapat mengontrol pada tekanan darah karena adanya angiotensin menjadi zat kimia pada tekanan darah manusia. Yang ke-8, ada alveolus atau alveoli. Alveolus merupakan saluran
saluran akhir dari pernapasan yang berupa gelembung-gelembung udara. Gelembung tersebut diselimuti pembuluh kapiler darah. Alveolus adalah kantung berdinding tipis lembab di dalam paru-paru yang mengandung udara dan berlekat erat dengan kapiler-kapiler darah melalui seluruh dinding. Inilah terjadi pertukaran gas. Fungsi alveolus. Berikut ini beberapa fungsi alveolus, diantaranya yaitu alveolus sebagai tempat pertukaran gas, alveolus sebagai tempat menyimpan udara sementara dalam tubuh. Yang kesembilan, ada pleura, merupakan lapisan selubung permukaan rongga pleura dan isinya terdiri atas pleura visceral dan pleura parietal. Pleura visceral menyelubungi paru sampai ke celah interlobus, sedangkan pleura parietal melapisi dinding toraks. Sisi lateral mediastinum, membran suprapleura, thoracic inlet, dan diafragma sisi toraks. Membran serurosa pembungkus paru. Jaringan tipis ini mengandung serat elatin, fibrinogen, kolagen. Yang melekat pada paru disebut pleura visceral, yang melekat pada dinding toraks disebut pleura parietal. Di antaranya pleura visceral dan pleura parietal terdapat cairan pleura yang berfungsi sebagai pelumas sehingga memungkinkan pergerakan dan pengembangan paru secara bebas tanpa ada gesekan dengan dinding dada. Fungsi pleura. 1. Membantu mengoptimalkan fungsi paru-paru saat pernapasan. Sebagai kantong tempat paru-paru menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida yang ada di darah. 3. Fungsi mekanisme pleura adalah meneruskan tekanan negatif toraks ke dalam paru-paru. Sekian penjelasan dari materi tentang anatomi dan fisiologi respirasi pernapasan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Apakah benar ini dengan Mbak Nadia? Iya. Boleh permisi ya, Mbak. Saya ingin mengecek gelangnya Mbak terlebih dahulu. Oke, Mbak, makasih. Saya akan melakukan pengecekannya ya, Mbak. Iya. Permisi, Mbak. Permisi ya, Mbak. Ya. Tarik napas, Mbak. Lagi, Mbak. Lagi. Permisi, Mbak. Tarik napas lagi. Tarik napas lagi. Tarik napas lagi, Mbak. Baik, Mbak, dari hasilnya Mbak itu normal. Sekian pemeriksaan hari ini ya, Mbak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.